waktu kamu ada di dalam produksi film kan melibatkan banyak sekali orang dari preparation sampai post gitu kan. Terus you dealing with that, reading lah apalah apa dan segala macam proses syutingnya berhari-hari mungkin berminggu-minggu di banyak tempat-tempat yang bisa dibilang bisa memicu berbagai macam faktor ya, tidak nyaman lah, ketidaknyamanan gitu. Tapi apa yang kamu rasakan sampai akhirnya semua ini membawa kamu di posisi sekarang? Apa sih penyebab itu? Apa because maybe the look or the talent? Or just the yang orang lain lihat dari aku. Yeah, and then that brought you to this moment. Sebenarnya the look, maybe orang sini mungkin suka yang setengah Indo gitu. Cuman dari dulu aku nggak pernah mikirin itu sebenarnya. Banyak kesempatan di mana aku sebenarnya bisa ambil dan mungkin akan membawa aku lebih famous itu segala macam. Cuman nggak aku ambil gitu. Why? Karena mungkin aku harus berpura-pura jadi orang lain kali ya kalau aku ambil jalur itu gitu. Meaning? Maksudnya gimana? Ada peran keren. Misalnya peran keren, produksinya, sutradaranya, semuanya A-list. Terus kamu ditawarin. Terus kamu lihat nih ada opportunity. Ada lebih besar kansnya kan, walaupun gak jaminan juga. Bahwa kamu akan mendapatkan this glorious moment through this movie gitu. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya menolak tawaran itu gitu? Sebenarnya kalau bagus, filmnya dan perannya cocok gitu, timnya bagus, apalagi of course I'm gonna take it, you know. Cuman what I said earlier itu mungkin lebih tentang jalur-jalur seperti TV gitu atau yang mengarah lebih ke fame ya, yang lebih mass gitu. Masuknya situ. Dan peran-peran yang udah jelas akan mungkin you know maybe drama gitu yang aku jadi cowok yang ibaratnya akan diidamkan oleh cewek-cewek gitu. Itu jarang dulu ketika muncul, jarang aku ambil. Sebenarnya banyak faktor sih gitu. Dulu ada label producer yang bilang aku misalnya terlalu hobo atau misalnya terlalu hippie atau gimana gitu misalnya. Nggak apa-apa sih, aku nggak sakit hati atau apa. Ya mungkin memang agak beda gitu dari branding yang mereka inginkan di aku sebenarnya, harapkan di aku. Dan aku sempat nyoba, aku ngomong sama satu director ini terkenal. Dia bilang ke aku sih, aku sempat datang ke rumah dia bilang, kamu harus pilih Samo, kamu mau jadi a blank canvas, which all the biggest actors here are mostly like a blank canvas gitu. Ketika director lihat kamu, mereka akan tahu, oh ini bisa jadi gini, bisa giniin, bisa diginiin gitu. Atau kamu jadi diri lo, just be a rockstar, you know, just be who you are, but then don't expect to be that, you know, to be Nicholas Saputra, or, you know what I mean? Yeah. So aku sempat dilematis karena waktu itu band aku sempat bubar gitu di waktu-waktu yang bersamaan dan banyak panggung. Iya, waktu itu udah berhenti karena band aku Gemalara bubar. Dan aku sempat dilematis, aku lagi di film waktu itu rezekinya. Jadi aku pikir mungkin aku harus jadi blank canvas gitu. Akhirnya aku mulai merubah penampilanku, udah cukup hitam-hitam aja, yang aman-aman aja, potong rambut pendek, you know, all that stuff. The common things. Just be normal people. Normal, you know, normal. Quote unquote normal. So I did, you know. So I was like, you know, I'm just your boy next door here, ready for anything, you know. So blank canvas is here. Blank canvas is here. Give me the money, you know. And I didn't like it. I was just sort Have of you ever sad. I tried for like once. a year or 2 years with my management dulu. My manager juga kayak, let's just try it, okay. So I did. Cuman aku ngerasa kayak, I don't know. It was just a bit sad for me. Karena kayak ada satu bagian dari aku yang aku neglect gitu. This creative side. Yang dari dulu membuat aku liar. In the best way possible ya. Ketika aku bilang liar, bukan berarti liar itu jelek. Liar itu the ability to think and express secara tidak minta maaf. Bener-bener kayak, how do you say it? Unapologetically you itulah.
Dan itu sebagai seniman aku ngerasa hal yang sangat bagus dimiliki dan di embrace gitu. Dan itu kan melawan semua, untuk menjadi normal itu melawan semua itu sebenarnya Om. Apakah ada tawaran yang masuk yang lebih akan mungkin membuat aku lebih sukses di perfilman atau di industri entertainment? Ya ada, cuman itu lagi aku ngerasa kok aku jadi meninggalkan sisi aku yang lain gitu. Diri aku sendiri. Jadi Samo tuh kayak gimana sebenarnya di kepala kamu? Begini aja sih Om sebenarnya. Define begini. Mungkin aku tipe orang yang aku cuma bisa berkaca dari ketika aku hidup bersama keluarga aku zaman dulu ya, waktu masih kecil gitu. Aku selalu jadi anak yang nge-push boundaries lah gitu, secara kreatif terutama. Dari Decisive. dari kecil aku suka bereksperimen dengan how I'd like to represent or present myself in the world. Kayak suka nyolong makeupnya mami misalnya, terus bikin looks, because I loved Queen, Freddie Mercury and Jane's Addiction and you know all that crazy glam rock stuff. So I like to experiment with that. Terus with baju, you know datang ke sekolah, my mom was the principal, tapi aku datang ke sekolah masih ada eyeliner in my eye, you know all that stuff. I got into trouble most of the time. Pasti. Cuman I don't know, I just didn't care. I think I care too much now. You know, I want to not care anymore. And sometimes being in the industry, there are certain parameter tertentu yang harus aku ikutin gitu. Gak harus, cuman lebih baik gitu aku ikuti untuk aku bisa punya kesempatan lebih banyak. Ya itu, aku aja lupa tadi Om bertanya apa. Tanya apa tadi Om? Tentang apa yang membawa kamu sampai di titik ini, and how you deal with all the offers yang give you opportunity to become more famous. Sebenarnya banyak penyesalan ada. Kayak ada sedikit penyesalan kayak waktu itu ya, kayak What harusnya if? aku ambil tuh pasti akan lebih cepat perkembanganku gitu di industri. It's been almost 10 years since my first film, 2015 sebenarnya. Dan kadang aku lihat ada yang kayak baru muncul terus, langsung naik gitu. Aku nggak bisa bohong, sebenarnya kadang aku kayak lama banget ya gue gitu, ada gitunya. Oke. Tapi but in the other hand, aku ngerasa it's my decision, like it's your decision. I'm just about to say gitu bahwa you make this. Yeah, I did. You choose to have this. Ya kan, there are so many choices yang kita bisa ambil dan kita bisa consider untuk kita tentuin mana yang terbaik, walaupun pada akhirnya kan kita juga nggak tahu at the end of the road what life brings to us gitu kan. Exactly. Tapi balik lagi ke situasi ketika there are so many pressure, dan itu dialami oleh semua orang di level manapun mereka, dengan tantangannya masing-masing, dengan spektrumnya masing-masing. Tapi apakah ada perasaan-perasaan yang kemudian berperang dalam diri kamu selain tadi ya, ini bisa bikin gue lebih populer, gue udah coba 2 tahun tapi kayaknya it's not me. Kayaknya ada perang di dalam yang lebih besar yang muncul gitu. Dan bagaimana kamu handle itu gitu? Sebenarnya I didn't handle it well. Udah sering banget aku di fase-fase yang cukup lama kayak depresi gitu. Dan mungkin nggak semua orang tahu gitu. Depresi? Ya, lumayan. Lumayan dari waktu itu ya, even berhenti. Berapa gitu. tahun berapa itu? Mungkin sebenarnya udah lama, cuman kalau menyangkut hal itu ya mungkin 2016, 17 ya 17 lah, 2017, 18 gitu. Sempat di situ 2018 itu titik di mana aku akhirnya decide untuk tone myself down sampai sekarang, including my dreams and ambitions, just to feel like I belong in society. 2018 lah. Wow. Pas sebelum Iblis Menjemput, May the Devil Take You keluar, film pertama aku yang orang kayak baru notice lah, oh iya nih dia gitu. Di situ
kayak ada sesuatu yang shifting, yang berubah gitu. Kayak okay, I have to participate, you know. But a part of me is like giving up almost. Like my childhood dream of like, you know, be a rock star, you know. This just unapologetic dream yang kayak menurut orang kayak yeah sure, you know. Itu mati semua lah tuh 2017, 2018. Nggak mati terus lebih kayak meredup ya. Terlalu banyak kompromi lah gitu. Terlalu banyak kompromi. Jadi itu kayak dikesampingkan. Dan sisi itu sebenarnya sisi kekanak-kanakanku. It's my childhood side. It's like my inner child lah. This extravagant dream to express is my inner child. Dan mengabandon dia sama dengan mengabandon my inner child sebenarnya. Iya. Begitu. Kayak just telling them it's not gonna happen. Shut up. Let's just work with what we have. 2017, 2018, up till today. Hopefully changing 2025. It's been more than 6 years. It's been more than 6 years. It's quite a long time. It's yeah. The survival mode, the fighting from within. But you still alive? Still alive. You still survive? Yeah. You still continue with your life and the career is right in front of your eyes. Ya kan? Tapi balik lagi ke situasi ketika kamu merasa depresi dan stres. Biasanya apa yang kamu rasain dan apa yang kamu lakukan? 2018, 2017, 2018.